Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menampilkan serta menjelaskan hasil dari program robot kami. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Prasetyo selaku Ketua Tim di kontes robot industri. NIM saya 422220158 kelas robotika B. Job desk saya di tim ini yaitu memprogram ARM pada robot kontes industri. Perkenalkan, nama saya Ratna Dwi Lestari sebagai sekretaris tim di kontes robot industri dengan NIM 422220129 kelas robotika A. Saya sebagai elektrikal. Perkenalkan, nama saya Rizky Yosefa Sihombing dengan NIM 422220165 dari kelas robotika B dan di sini sebagai elektrikal. Perkenalkan, nama saya Ali Muhsin dengan NIM 422220131 dari kelas robotika A dan di sini sebagai mekanikal. Nama saya Muhammad Ikhwan Al-Hakim dengan NIM 42222011030. Saya sebagai mekanikal. Di video kali ini kami akan menampilkan output pada program kami serta menjelaskan hasil dari program kami. Berikut programnya adalah program tersebut menggunakan modul controller dari library Webots untuk mengendalikan robot dalam simulasi. Program ini mengimport kelas robot dan motor dari modul controller dan juga mengimport modul time. Fungsi execute robot actions digunakan untuk menjalankan aksi-aksi robot. Berikut adalah penjelasan langkah-langkahnya. Initially robot dan time step menggunakan objek robot untuk menginisialisasi robot dalam simulasi Webots, menggunakan get basic time step untuk mendapatkan time step dasar simulasi, menyimpan time step dalam variabel time step, inisialisasi motor roda, membuat list kosong wheel motors untuk menyimpan objek motor roda, menentukan nama-nama motor roda dalam list wheel motor names, melakukan iterasi pada setiap nama motor dalam wheel motor names, menggunakan get device dengan nama motor untuk mendapatkan objek motor dari robot, mengatur posisi motor menjadi tak terbatas dengan set position float, menambah objek motor ke dalam list wheel motors. Seperti yang terlihat, program ini melakukan inisialisasi robot dan motor roda dalam simulasi Webots. Namun program ini belum melakukan aksi-aksi yang sebenarnya pada robot. Kita dapat melanjutkan program ini dengan menambahkan langkah-langkah tambahan seperti mengatur kecepatan motor roda, membaca sensor, atau melakukan navigasi robot dalam lingkungan simulasi. Berikut fungsi mundur. Program tersebut merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk menggerakkan robot ke belakang dengan kecepatan tertentu selama durasi tertentu. Berikut adalah penjelasan langkah-langkahnya. Fungsi move backward, duration, speed menerima dua parameter yaitu duration atau durasi gerakan mundur dalam detik dan speed kecepatan gerak mundur. Menghitung waktu berakhir gerakan dengan menambahkan duration dengan waktu saat ini atau robot get time. Waktu ini akan menjadi acuan untuk menghentikan gerakan mundur. Loop utama, selama waktu saat ini atau robot get time masih kurang dari waktu berakhir gerakan atau end time, dilakukan perulangan. Pada setiap iterasi perulangan, untuk setiap motor roda yang ada dalam list wheel motors, kecepatan motor diatur menjadi speed untuk menggerakkan robot ke belakang. Dilakukan pemanggilan robot step atau time step untuk memperbarui simulasi selama time step yang ditentukan, menghentikan gerakan. Setelah waktu berakhir gerakan end time tercapai, dilakukan perulangan sekali lagi untuk menghentikan gerakan mundur. Untuk setiap motor roda dalam list wheel motor, kecepatan motor diatur menjadi 0 untuk menghentikan gerakan. Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat memanggil move backward atau duration speed untuk menggerakkan robot ke belakang dengan durasi dan kecepatan yang diinginkan. Pastikan untuk memanggil fungsi ini setelah melakukan inisialisasi robot dan motor roda yang sesuai. Oke, fungsi maju. Fungsi maju berguna untuk membawa robot bergerak ke depan dengan kecepatan tertentu dan selama durasi tertentu. Pada fungsi move forward, terdapat dua parameter yaitu duration and speed. Kurang lebih ini sama dengan kode program untuk fungsi mundur. Yang membedakan adalah di motor dot set velocity-nya. Untuk di maju itu
tidak negatif, sedangkan di mundur itu dia negatif. Baik, selanjutnya itu ada maaf. Program selanjutnya itu yaitu robot ke kiri. Fungsi yang digunakan untuk menggerakkan robot ke kiri dengan kecepatan tertentu selama durasi tertentu. Baik. Program selanjutnya yaitu robot cepat ke kiri. Fungsi yang digunakan untuk menggerakkan robot ke kiri dengan kecepatan tertentu selama durasi tertentu. Berikut penjelasan mengenai programnya. Yang pertama itu terdapat durasi. Durasi itu parameter yang menentukan berapa lama robot akan bergerak ke kiri. Nilai ini diukur dalam satuan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, seperti detik dan milidetik. Dan selanjutnya terdapat speed. Itu adalah parameter yang menentukan kecepatan gerakan robot ke kiri. Nilai ini dapat diberikan dalam satuan yang telah ditentukan seperti meter per detik atau persentase kecepatan maksimum robot. Selanjutnya ada end time. Itu adalah waktu akhir yang dihitung berdasarkan durasi yang diberikan pada waktu robot saat ini menggunakan fungsi yaitu robot.getTime dalam kurung. Selanjutnya pada bagian while loop, pergerakan roda-roda robot dikontrol menggunakan fungsi set velocity dalam kurung dari setiap motor roda. Motor roda pertama dan keempat atau indeks 0 dan 3 diberi kecepatan positif speed untuk bergerak maju. Motor roda kedua dan ketiga atau indeks 1 dan 2 diberi ke belakang. Dengan konfigurasi ini, robot akan bergerak ke kiri. Selanjutnya terdapat fungsi robot dot step dalam kurung time step. Digunakan untuk memperbarui status robot setiap langkah waktu dan atau time step. Perulangan while akan terus berjalan selama waktu saat ini atau dalam kurung robot.getTime dalam kurung kurang dari waktu akhir dalam kurung n_time. Ini memastikan bahwa robot bergerak ke kiri selama durasi yang ditentukan. Selanjutnya, setelah waktu berakhir, yaitu saat robot get time dalam kurung mencapai atau melebihi end time, kecepatan semua motor roda diatur ke 0 menggunakan set velocity dalam kurung 0. Ini menghentikan pergerakan robot. Setelah perulangan selesai, program melanjutkan ke blok berikutnya yang terdiri dari for loop. For loop digunakan untuk mengulang aksi yang sama pada setiap motor roda dalam daftar wheel_motors. Setiap motor diatur ke kecepatan 0 menggunakan set velocity dalam kurung 0. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa semua motor berhenti sepenuhnya setelah pergerakan selesai. Setelah for loop selesai, fungsi move left dalam kurung selesai dieksekusi dan kontrol penggerakan robot ke kiri akan dikembalikan ke bagian program yang memanggil fungsi tersebut. Dengan menggunakan fungsi ini, pengguna dapat mengatur durasi dan kecepatan yang sesuai untuk menggerakkan robot ke kiri dalam simulasi atau implementasi nyata. Selanjutnya, saya ini akan menjelaskan fungsi dari codingan robot ke kanan. Fungsi ini hampir sama dengan fungsi ke kanan. Yang membuat beda yaitu pada wheel pertama negatif, wheel kedua positif, wheel ketiga positif, dan wheel keempat negatif. Oke, selanjutnya di sini saya membuat untuk fungsi lengan robot seperti melihat objek. Soalnya di lengan objek juga terdapat kamera, tetapi di simulasi Webots ini
tidak terdapat kamera pada robot tersebut. Nah, jadi saya berinisiatif bagaimana robot bisa bergerak sebagaimana untuk melihat objek. Nah, di sini fungsi look at di sini fungsi look underscore at underscore object menggerakkan motor lengan ke posisi tertentu. Lalu new position, di sini saya menggunakan ini untuk arm 1 yang sudah saya jelaskan tadi. Ini arm 1, arm 2, arm 3, arm 4, dan arm 5. Nah, di mana saya mendapatkan data ini? Data ini saya dapatkan dari window dari robot tersebut. Jadi saya mencoba sebagaimana robot ini posisinya, lalu saya catat, lalu saya masukkan ke program. Nah, setelah itu mengatur posisi lengan, fungsi ini menunggu selama 3 detik. Nah, saya menggunakan target underscore time sama dengan robot dot get time dalam kurung buka kurung tambah 3 detik. Nah, dan juga while robot titik get time buka kurung tutup kurung lebih kecil target underscore time robot titik step buka kurung time step tutup kurung. Di sini saya sudah mencoba yang lebih ringkas, tapi pada simulasi ini tidak berjalan. Yang lebih ringkasnya tuh contohnya tuh time sleep. Nah, itu tidak berfungsi sama sekali. Berikutnya saya juga membuat fungsi untuk robot mengambil objek di ketinggian 0 cm sesuai pada task pada rules RoboCup at work. Nah, pada ini hampir sama persis, yang membedakan cuma radiannya aja. Pada arm 1 0,0, arm 2 ya berbeda dengan yang melihat objek tadi, jauh berbeda. Di sini juga saya mengambilnya lewat window pada simulasi robot ini. Nah, dan yang membuat beda juga pada durasinya, yaitu durasinya 2 detik. Selanjutnya fungsi untuk meletakkan objek pada base robot seperti yang pada ini, yang kondisi sekarang, kondisi terakhir. Nah, di sini juga ya sama membedakannya pada radian ini ya, dan juga pada delaynya 2 detiknya ini. Nah, selanjutnya ini saya membuat memanggil fungsi aksi robot dari semuanya seperti move backward 5.0,5.0. Ini yang berarti seperti yang kita lihat di atas fungsinya ini. Fungsinya ini berarti durasinya 5, speednya 5 juga. Dan move forward juga durasinya 5, speednya 5 juga. Move left juga durasinya 5, 10-nya kecepatannya, speednya. Move right 10 juga 10 juga durasinya, dan yang 10 ini juga kecepatannya. Lalu saya juga memanggil fungsi look at object. Nah, ini untuk melihat objek tadi yang seperti seperti pada video sebelumnya. Dan ini juga saya memanggil grab object untuk mengambil objek tadi, mengambil objek pada 0 cm yang tadi yang saya jelaskan. Dan yang terakhir saya memanggil place underscore object underscore on base. Ini untuk meletakkan objek pada base. Nah, selanjutnya ini adalah terakhir, ini untuk menjalankan semua simulasi pada aksi robot ini, pada panggilan robot ini untuk menjalankan aksi semuanya inilah gitu. Program ini menggabungkan fungsi-fungsi, memisahkan tugas. Cut ya, yang tadi cut ya barusan ya. Oke. Dari semua ini kami menggabungkan fungsi-fungsi yang memisahkan tugas-tugas spesifik seperti gerakan, melihat objek, mengambil objek, dan meletakkan objek. Salah, ulang. Tengok ya Ratna ya. Kau yang editor deh kan. Nah, jadi program ini menggabungkan fungsi-fungsi yang memisahkan tugas-tugas spesifik seperti gerakan, melihat objek, mengambil objek, dan meletakkan objek ke depan, ke mundur, tadi juga ada ke kanan dan ke kiri untuk mudah pemahaman dan perawatan kode. Dan perawatan kode ini maksudnya ulang ya,
Aduh, ulang. Sorry. Ini tinggal closing aja nih. Program ini menggabungkan fungsi Program ini menggabungkan fungsi-fungsi yang memisahkan tugas-tugas spesifik seperti gerakan, melihat objek, mengambil objek, dan meletakkan objek pada base tadi. Dan juga kita juga bisa maju robot yang pada move backward. Ini backward ini berarti mundur. Berarti ada move forward berarti maju ke kiri dan ke kanan. Nah, dengan dibuat sistem dengan membuat program sesuai dengan OOP, membuat program juga lebih mudah kita kutak-atik ya untuk kita mencoba-coba. Jadi kita nggak berantakan gitu programnya. Terstruktur lah, maksudnya rapi gitu programnya. Program ini menggabungkan fungsi-fungsi yang memisahkan tugas-tugas spesifik seperti gerakan, melihat objek, mengambil objek, dan meletakkan objek untuk memudahkan pemahaman dan perawatan kode. Dengan menggunakan fungsi ini, program dapat dieksekusi dengan mengatur urut robot secara terstruktur dan membaca kode dengan mudah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.